Bukan orang Muhammadiyah saja yang kehilangan Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Waliullah, kata Gusmus, konsisten berjuang dengan kesederhanaannya. Mantan Perdana Menteri Anwar Ibrahim merasa kehilangan pendeta, sangat takjub dengan perjuangan merajut kebersamaannya. Ahok pun dibela. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu. Memang sudah sekian hari Profesor Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan kita. Sepertinya beliau masih ada, masih hadir di tengah-tengah kita. Karena para tokoh menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita bersama. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas kehebatan Profesor Buya Syafi'i Ma'arif yang bukan hanya milik Muhammadiyah, bukan milik bangsa Indonesia saja. Bahkan warga Melayu, dunia pun memilikinya. Pertama kita baca di Sindo News, kisah Hendro Priyono diuji Buya Syafi'i Ma'arif soal terorisme. Hasilnya bikin salut. Ini sebuah cerita Dias sang putra A.M. Hendro Priyono menceritakan pada waktu proses ujian disertasi, salah satunya pengujinya adalah Profesor Buya Syafi'i Ma'arif, disuruh menjelaskan tentang Islam dan terorisme. Hendro Priyono kalau belum mengenal Islam, maka dia tidak akan paham. Kalau tidak mengenal Islam, maka tidak bisa ngomong tentang teroris. Selanjutnya di liputan 6, Anwar Ibrahim kenal kebersamaan dengan Buya Syafi'i. Ini sebuah perjalanan, salah satunya ketika mantan Perdana Menteri Malaysia menceritakan pengalamannya dengan beliau, yaitu di suasana di Kota Malang. Saat itu Anwar merumuskan pandangan Buya Syafi'i tentang politik dan pendekatan Islam yang sederhana. Salah satunya yang dapat dilakukan melalui pendekatan budaya setempat dan tradisi masyarakat itu sendiri. Hal ini pengalaman Anwar Ibrahim ketika bersama Buya Syafi'i pada 2008 peringatan 100 tahun kebangkitan nasional bersama tokoh-tokoh di Kota Malang. Saya bersama beliau dalam acara panjang sampai tengah malam di Kota Batu, Jawa Timur. Buya Syafi'i W.S. Rindra bersama dalam acara mendengar sendiri kepasan Buya tentang Islam, tantangan zaman, dan beberapa paparan yang menakjubkan. Selanjutnya di Kompas, saat gereja diserang teroris, Buya Syafi'i Ma'arif langsung datang pakai sepeda pancal. Ini mungkin menarik, nanti kita bahas, tapi coba kita lihat yang lainnya. Kenang sosok Buya Syafi'i Ma'arif, Gusmus, beliau seorang waliullah. Dan di suara.com, rekam jejak Buya Syafi'i Ma'arif, bela Ahok hingga tolak jadi anak buah Jokowi. Terakhir di Joko Widodo, Buya Syafi'i sosok guru bangsa penuh kesederhanaan. Ayo, pilih mana? Semuanya pasti menarik. Sosok Buya Syafi'i tertulis di media luar biasa. Oke, kita lihat di salah satu, di Kompas saja kalau begitu. Saat gereja kami diserang teroris, Buya Syafi'i Ma'arif langsung datang pakai sepeda pancal. Sangat sederhana, namun sangat tanggap ketika ada sebuah petaka meskipun berbeda agama.
Yohanes Dwi Harsanto PR atau kerap disapa Romo Santo mengisahkan tentang sosok Buya Syafi'i Ma'arif yang mungkin jarang didengar, yakni ketika langsung datang ke gereja saat terjadi diserang teroris. Ini sebuah cerita yang memang jarang didengar. Tidak tanggung-tanggung, ia datang dengan sepeda ontel miliknya bergegas menuju gereja tersebut. Tidak ada ketakutan. Romo Santo sendiri adalah imam Projo Keuskupan Agung Semarang sekaligus pastor kepala paroki Kemeritaran. Itu lantas mengisahkan peristiwa itu terjadi pada 2018 lalu. Kata dia, Buya Syafi'i adalah tokoh pertama yang hadir di lokasi untuk menenangkan umat Katolik saat diserang teroris di gereja. Luar biasa, beliau datang dengan sebelah ontel secara langsung. Yang mengisahkan pada kejadian itu, Buya Syafi'i Ma'arif berbicara dengan media dan menenangkan mereka, seraya mengingatkan, jangan sampai terpecah belah karena ulah teroris, supaya tidak ada persepsi negatif. Ya memang dipecah belah oleh teroris. Buya Syafi'i Ma'arif langsung konferensi pers yang sudah datang saat itu bahwa ini teroris, kita jangan mau dipecah belah. Dan beliau juga mengungkapkan bahwa kita mesti komunikasi satu sama lain supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada salah paham atau menuduh-menuduh. Seperti dilansir dari kompas.com, kejadian itu terjadi di Gereja Santa Litwina Bedok, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Sleman pada 11 Februari 2018. Jadi memang dekat dari rumahnya Prof. Buya Syafi'i Ma'arif, ya sedekat-dekat tetap ya berjarak. Saat itu seorang pelaku teroris bernama Suliono menyerang menggunakan senjata tajam saat jemaat sedang menunaikan ibadah misa minggu. Akibat aksi Suliono, 3 orang jemaat, 1 orang romo, dan seorang polisi mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah kisah yang sungguh heroik yang datang dari Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau kalian seandainya mendengar ledakan dari teroris, bagaimana? Apakah kalian juga seperti Profesor Buya Syafi'i Ma'arif atau malah menjelekkan? Ini sosok mantan ketua Muhammadiyah, ketua PP, pimpinan pusat Muhammadiyah yang sangat concern terhadap dunia sosial kemasyarakatan. Tidak hanya ngurusi Muhammadiyah saja, tetapi ketika ada bencana kemanusiaan, bencana keagamaan, beliau datang secara langsung. Ini mungkin kalian kalau melihat tokoh Nahdlatul Ulama pernah melihat Gus Dur. Beliau juga sangat terbuka untuk siapapun. Dan beliau juga terbuka untuk semua umat. Jadi ketika ada teroris maka didatangin supaya tidak ada persepsi negatif. Oh ini adalah A, ini B. Karena ketika ada tokohnya di situ, maka ya yang sang pelaku itu adalah pemecah belah, bukan wakil dari Islam atau bukan Islam sebagai agama atau organisasi. Dia ingin memecah belah aja, pasti ada aktor di balik itu. Profesor Buya Syafi'i Ma'arif sangat paham. Pecinta masa depan negeri, itu sosok Profesor Buya Syafi'i Ma'arif dari seorang pendeta yang sungguh mengagetkan, karena pada waktu itu sang pendeta Romo Santo itu belum sampai ke lokasi, tapi beliau sampai dahuluan. Ini siapa? Tapi selanjutnya alhamdulillah bisa menjadikan solusi untuk kehidupan kebersamaan.
Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Gusmus, bahwa beliau waliullah, itu sebuah penjelasan bahwa Prof. Buya Syafi'i Ma'arif itu orang yang konsisten dengan perjuangannya dan kesederhanaannya. Dia tidak menampilkan diri sosok yang hebat, tetapi solutif dan dengan kesederhanaannya. Seperti sosok-sosok waliullah yang tidak pernah ingin tampil di permukaan. Yang lebih hebat adalah perjuangan kemanusiaannya. Kata Gusmus di dalam komentarnya itu, bahwa orang mau sikap sederhana mudah, bersikap jujur itu mudah, mempunyai tekad perjuangan untuk agama dan bangsa itu mudah. Yang sulit adalah terus bersikap seperti itu. Dalam bahasanya istiqomah. Itu yang sulit. Mungkin kalian, kata Gusmus, sesekali okelah. Keistiqomahan inilah yang menyebabkan Gusmus yakin Profesor Buya Syafi'i Ma'arif, milik bangsa Indonesia terindah, adalah waliyun min aulia. Waliyun min aulia Allah. Itu yang disampaikan oleh Gusmus. Berbeda dengan yang disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang tadi sempat kita bahas. Jadi ini bukan hanya aset Indonesia, ini aset Melayu, bahkan aset dunia. Kesederhanaan dalam memberikan solusi terkait keumatan kebangsaan dengan pendekatan tradisi masyarakat. Meskipun kalian tahu Muhammadiyah ada beberapa yang memberikan personifikasi yang berbeda, tetapi Profesor Buya Syafi'i Ma'arif sangat identik bagaimana solusi itu, kata mantan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yaitu dengan pendekatan masyarakat, solutif. Subhanallah, luar biasa. Tidak mampu, tidak setiap orang seperti yang diungkapkan oleh Anwar Ibrahim seperti itu. Belum tentu setiap tokoh diberikan label seperti itu oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang luar biasa, mantan Perdana Menteri ini. Dan selanjutnya, kalau di tempat lain, kalian juga paham pada waktu suasana Ahok dahulu, Ahok diserang oleh kelompok yang melabelkan Islam, beliau sangat membela Ahok hingga tolak, meskipun pada perkembangannya dia menolak untuk menjadi anak buah Jokowi, dalam artian diberikan kesempatan bla 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 bla, tetapi dia tidak silau dengan kekuasaan, tetapi bahwa sebuah kebenaran menurutnya, meskipun ngomong Ahok tentunya ada yang mengatakan A, mengatakan B, tetapi Profesor Buya Syafi'i Ma'arif sangat membela terkait dengan hal itu. Ya, ijtihadiyah lah dalam hal ini. Selanjutnya di akhir kita memahami bagaimana Joko Widodo menyampaikan Profesor Buya Syafi'i adalah sosok guru bangsa penuh kesederhanaan. Dalam kehidupannya sangat sederhana, berbeda dengan sosok posisi ketika dia menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, seseorang yang bergelar profesor dan lain sebagainya. Yang lebih asik lagi adalah pengalaman AM Hendro Priyono tentang teroris. Sampai tokoh teroris ini, maksudnya orang yang menulis tentang disertasinya tentang teroris, selanjutnya menjelaskan orang yang mengkaitkan Islam dengan teroris, dia belum paham tentang Islam. Semoga Profesor Buya Syafi'i Ma'arif mendapat tempat terbaik di sisi Allah, tentunya dengan maghfirah Allah, dan kita semuanya menjadikan beliau panutan bagi kita membangun umat, bangsa, dan negara.
Selamat jalan Profesor Buya Syafiq Ma'arif. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi fa'fu anhu. Insyaallah husnul khotimah. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.